Semangat guys. Yuk kita mulai aja. Hari ini, hari kemarin, udah beberapa hari lah sepanjang lihat layar media sosial. Sedih banget, kayak gak kuasa ngebendung kesedihan. Bahkan gue nih ya guys, sampai bisa menuliskan skrip ini buat ngebawainnya, berupaya gimana caranya bisa kuat, karena terlalu empati mungkin ya sama berita yang bakalan kita bawain kali ini. Ya, meskipun kita sedang berduka ya atas pertumpahan nyawa karena sepak bola di Indonesia, semoga ruang update bisa menjadikan alarm untuk kita bisa lebih bijak di dunia sepak bola Indonesia. Betul. Oke guys, semangat demi dunia sepak bola. Ya. Tidak hanya itu, berita tentang selingkuh hingga KDRT kita harus bawakan di episode kali ini. Iya. Iya, ya udah, semangat. Oke, Yuk, semangat. Ya semangat. Udah jangan sedih-sedih lagi ya. Iya. Tidak ada. Oke, halo Bardis, butuh yang segar-segar di layar medsosmu. Ikuti Ruang Update. Ruang untuk menggali isu politik, Bisnis Teknologi entertainment, dan kreatif. kreatif. Tentunya bareng Onci di sini. dan Tentunya ada murid baru, gue Gue Galuh. Galuh. si Aspek dulu. aspek dulu gak sih? Aspek dulu. Jangan nanti takut ada ada Senioritas. Iya. Ada kericuhan juga. Aduh, jangan ya. Jangan. Aduh, bahaya banget kalau ada kericuhan di ruang anak desa. Betul. Amit. Agak gimana gitu ngedengar kata kericuhan gitu. Iya, benar. Karena banyak yang menjadi trauma khususnya orang tua Betul karena sekali. kejadian ini. Iya. Ya, langsung aja kita di episode sekarang bakalan bahas Pray for Kanjuruhan. Pray ya, berdoa ya kita ya. Tragedi pertandingan sepak bola Betul sekali. itu benar tragedi terbesar mungkinnya di Ya, Indonesia ya. Sejarah. Bukan Sejarah. Indonesia tapi dunia Dunia, juga ya. dunia. Masuk dunia juga ya. Masuk Iya, dunia. iya sih pastinya ya. Gila. Karena ini sampai menghabiskan korban gitu. Betul beneran sekali. korban. Dan ya Arema versus Persebaya. Persibaya. Coba orang yang harus diospek dulu dah mulai nih. Gimana sih? Soalnya kan tadi kemarin kan gue tuh gini ya. Iya, Jadi biasanya. sekarang yang baru dulu. Iya, Oke, bener. oke. Gimana sih awal mula tragedi kericuhan yang terjadi pada dunia persepak bolaan tanah air? Di Indonesia ya. Iya. Ya tentunya itu kan suatu derby Jawa Timur yang mana dari Arema Malang Betul. itu versus Persibaya Surabaya. Oke. Ya, itu kan kalau di kita di warga Jawa Barat tuh Persib Bandung. Persib Bandung ya. Nah, rivalnya itu kan Persija Persija Jakarta. Nah, ini untuk di bagian timurnya, Jawa Timurnya itu ada Arema Malang sama Persibaya gitu. Ya, langsung aja ya. Ini ada kronologi tragedi Kanjuruhan ya. Di ya PT Liga yang pertama itu ada PT Liga menolak jam pertandingan dimajukan hingga serangan gas air mata. Oke. Itu penyebabnya Itu sebetulnya begini, ya. Awal mulanya. Ya, langsung aja ini ada Panvel Arema FC sempat mengajukan perubahan jam kick off. Nah, dan Panvel juga meminta kick off itu dimajukan menjadi sore hari ya. Namun perubahan waktu kick off diajukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan, mengingat rivalitas Arema FC dan Persibaya Surabaya. Ya. Namun PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB menolak permohonan tersebut sehingga tetap di kick off-nya itu di hari malam hari ya. Gitu. Oke. Nah, akhirnya pertandingan antar Arema FC dan Persibaya Surabaya tetap berlangsung pukul jam 8 ya. Jam 8 iya, oke. Jam 8 dan selesainya itu sekitar jam 10-11an pasti keluarnya itu ya. Ya, dalam laga itu juga tuan rumah FC itu kalah ya. Nah, ini mungkin salah satu penyebab faktornya mungkin ya. Kalah Kalah tanding 2-3 ya, 2-3. Jadi
sebetulnya itu banyak di kita ya mungkin supporter-supporternya itu beda dengan di luar negeri gitu ya. Betul. Mungkin di luar negeri juga banyak kesamaan, cuman di kita itu melihat dari kejadian ini itu agak ngeri ya. Jadi mereka itu ketika menang itu dibangga-banggakan, tapi ketika kalah justru seperti ini gitu. Berontak, tidak puas mungkin ya. Betul ya itu. Akhirnya kan itu para supporter itu mungkin ya awalnya itu hanya 1-2 orang yang itu saya sedikit baca-baca ya, Bu. Betul. Dan itu katanya ada sekitar awalnya itu sekitar 4-5 orang yang turun ke lapangan itu langsung sampai ke pemain gitu, ke pemain Aremanya. Nyamperin ke pemain Aremanya. Iya. Karena dia nggak puas. Nggak puas. Bukan, justru itu supporternya sendiri. Supporter sendiri? Ya, supporter Aremanya. Supporter Arema Malangnya gitu. Jadi mungkin mereka nyamperin itu ingin ngasih kritikan motivasi gitu. Kritikan motivasi. Nah, mungkin dari 4-5 orang itu karena turun ke lapangan, akhirnya kalau di stadion itu kalau turun satu mungkin yang lain juga ikut memancing. Ya, akhirnya turun semua ke lapangan mungkin dan itu tidak terbendung oleh polisi gitu. Dari pihak keamanan lain. Ya, intinya dari pihak keamanan TNI Polri ya, itu tidak terbendung. Akhirnya sampailah keluar gas air mata. Nah, itu mungkin penyebabnya. Sebetulnya kalau dibiarin juga ya 4 atau 5 orang yang turun langsung ke lapangan nyamperin si pemainnya itu pasti nggak bakalan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya tidak mungkin kan mereka memukul pemainnya. Andai kata mereka menerima lah atau enggak kekalahannya. Betul. Enggak akan terjadi. Iya, mungkin tapi akhirnya demi mungkin keamanan para polisi dan TNI Polri itu berjaga-jaga mungkin. Takut si supporternya itu walaupun dia supporternya sendiri takut melakukan hal-hal yang tidak gitu. Akhirnya di luar batas akhirnya mungkin pihak keamanan itu mengamankan dengan cara salah satunya dengan awalnya tidak langsung dengan gas air mata cuman karena itu tadi karena yang turunnya awalnya 4-5 orang akhirnya yang lain ikut bahkan tidak terhitung dan mungkin bahkan hampir setengah stadion itu turun ke bawah gitu. Tapi gue lihat awalnya yang pertama turun juga itu udah langsung direspon kasar sama mungkin, polisinya. Ya, mungkin itu tadi, mungkin polisi ingin menjaga gitu, menjaga keamanan para pemain gitu, para pemainnya gitu. Akhirnya polisi mengamankan dengan cara seperti itu. Karena mungkin kalau ditunjuk-tunjuk oleh polisi atau cuman dikasih tahu itu nggak bakalan didengar. Supporter kita mungkin kayak gitu ya. Iya, gitu. Akhirnya miris-miris sekali. Akhirnya ketika itu terjadi chaos ya mungkin chaos semuanya turun terus bahkan seperti tawuran dengan pihak keamanan gitu. Akhirnya mungkin karena keterbatasan pihak keamanan yang jumlahnya mungkin tidak setengahnya bahkan jauh setengahnya dari supporter gitu. Maksudnya kita tahu tuh nanti ya editor ya berapa banding berapa tuh antara supporter atau enggak peserta ya sama dengan si pihak keamanannya. Akhirnya gitu. tidak terbendung kalau 1 lawan 1. Akhirnya para TNI Polri itu 1 lawan 1000. Iya, 1 lawan 1000 itu. 1 lawan 1 mah terbendung dong. Battle kita. Iya, karena tidak terbendung, tidak mungkin 1 lawan 1 karena terlalu banyak supporter yang turun dan itu merusak fasilitas tentunya. Iya. Merusak fasilitas sekarang gimana? Melihat merusak fasilitas stadion dan akhirnya mungkin polisi sampai akhirnya mengeluarkan gas air mata dan itu penyebab mungkin ya salah satu penyebab banyaknya korban meninggal. Karena itu dari pengalaman saya ya, karena sebetulnya pembelajaran yang baik itu dari pengalaman gitu, pengalaman saya. Nah, saya juga pernah ya waktu ikut demo gitu ya. Pernah. Waktu ikut demo itu ngerasain perihnya, ngapnya gas air mata itu pernah. Itu tapi kalau nggak mati di luar.
Ya mungkin saya bisa lari menghindar gitu. Saya bisa menghindar. Yang matinya gitu. bukan ininya Bukan gitu, Galuh. tapi yang lainnya gitu. Yang lainnya. Iya. Apanya tuh? Lanjut yuk. Iya, Lanjut aja ya. lanjut. Lanjut aja ya. Nah, itu perihnya itu sama engapnya itu kalau kita diem aja di asapnya itu ya mungkin saya juga bisa, mungkin hari ini belum tentu ada di sini gitu. Mungkin tewas ya. Mungkin tewas gitu, tapi itu karena di luar gitu, Mm-mm. di jalan waktu itu akhirnya kita Area bisa terbuka, jadi ya, kita di bisa area terbebas lah gitu. terbebas. Nah, ini itu di dalam stadion. yang jelas-jelas itu oleh pipa sudah dilarang. Iya. Jangankan membawa mengeluarkan gas air mata. Membawa aja itu sudah tidak dilarang, yaitu ada pada pasal 19B ya. 19B itu 19B itu pipa sudah mengeluarkan pasal itu gitu ya. Yang isinya senjata api ataupun gas untuk menonton kerumunan itu dilarang dibawa dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Iya. Dengan alasan apapun. Iya, karena emang mungkin bagaimanapun tidak bisa dibenarkan kalau misalkan sampai bisa taruhannya nyawa gitu. Iya, betul. Tapi betul. mungkin dari pihak kepolisian pun tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau misalkan si para supporternya mendukung dengan baik. Iya, gitu. betul. Jadi supporter yang lebih bijak gitu. Iya, Jadi intinya jadilah supporter yang lebih bijak, lebih Iya. baik lagi. Nah, lebih itu baik lagi. entah polisinya yang tidak tahu pasal itu, Ya. pasal yang dikeluarkan oleh pipa, ataupun memang polisinya itu kehabisan akal gitu. Kehabisan akal dengan keadaan yang seperti itu gitu. Karena sudah jelas-jelas tidak bisa dibendung lagi supporter yang turun ke lapang itu. Ya karena mungkin tadi yang dikatakan sama lo juga ya, lo ya. Karena mungkin 1:1000. Iya. Jadi bingung gitu. Bingung si ya. polisi teh rek ngalakukeun naon gitu. Iya, gitu. Bener gak sih? Kalau misalkan gue nih yang menilai kejadian ini gitu. Pertama nih pengen ngasih pesan banget sama para supporter gitu, khususnya para pecinta bola nih gitu. Ya kalau misalkan kita posisinya jadi supporter, jadilah supporter yang bisa menerima kekalahan juga. Betul gitu. sekali. Bukan betul. cuma kemenangan doang gitu. Iya. Kalau misalkan yang mau dibawa cuma kemenangan doang gitu, ya udah gak usah nonton di stadion gitu, udah aja Betul, di televisi gitu, ngamuk-ngamuk saja kan di kamar sendiri gitu kan. Itu kan yang menyebabnya supporter kita tuh berarti secara attitude-nya itu tuh berarti gak sayang juga kan sama pemain-pemainnya sebenarnya. Berarti dia hanya ego untuk menang aja, mungkin atas nama daerahnya kah gitu kan. Atas nama timnya atau belum tentu juga. Kalau misalkan atas nama timnya mestinya dia tuh ngerasa kayak pemain juga loh gitu. Ngerti gak sih Rod? Nah, jadi ibaratnya kita tuh ngikut berjuang gitu. Kalau misalkan kita kalah ya support gitu. Ya support gitu. Tetap support juga gitu. Nah, itu. Terus kalau misalkan ngelihat dari si aparat kepolisiannya gitu dan ya petugas keamanan gitu. Ya ibaratnya gimana ya? Gue itu gak bisa ngebenarkan bahwa segala solusi untuk bisa mengatasi orang itu harus dengan kekerasan. Betul. Apalagi yang ini kalian kalau di tribun tuh ngelihat kan, itu tuh ada anak kecil. Betul sekali. Perempuan gitu. Ibu-ibu bahkan. Iya, makanya itu gitu. Justru yang jadi pertanyaan, siapa yang ngasih gas air mata itu? Dan siapa yang menginstruksikan buat pakai gas air mata itu? Betul gitu. Sekali. Sampai segitukahnya harus bisa memberhentikan kericuhan di sana gitu. Apakah gak ada cara lain gitu? Selain daripada itu, mendingan tembak pistol ke atas gitu. Ya kan setidaknya udah langsung diam misalkan. Jangan langsung disempur. Dan itu yang bikin gue sedihnya lagi gitu. Ketika aparat pada nyemprotin gas air matanya, kondisi pintu tuh semuanya dikunci. Oh iya. Jadi secara tidak langsung ya kayak ngebuat jerak gitu. Ngerti gak? Ngerti. Kan ngelihat kan ada nanti cuplikannya kayak sengaja dibunuh kayak kalau selewat itu ya. Iya, sengaja dibunuh gitu. Dan itu yang bisa dari sana menyebabkan kita tuh jadi lemas gitu. Betul. Udah mendesak-desakan takut kena gas air mata, udah gitu ya terserang racunnya gas air mata gitu. Dan itu menyedihkan banget sih, apalagi ketika gue lihat ya sekitar 120 lebih orang tergeletak begitu aja, ada anak kecil. Wah, itu kayak sedih aja gitu. Kita tuh harusnya mau nonton pertandingan tuh happy kan. Betul. Dan sebuah pengalaman gitu, cerita kan gitu kan, jadi pengalaman hidup.
Tapi ini malah jadi tragedi. tragedi. Nyawa tragedi. hilang ya. Itu masuk Gitu. sejarah dunia. Sejarah dunia. Kemarin jujur ya, karena kan gue pribadi kan untuk dunia persepak bolaan kurang begitu Mencintai Fanatik banget. ya. mencintai banget gitu Kurang kan. begitu fanatik Iya, gitu ya. fanatik. Sampai-sampai gue kemarin searching juga, Mm-mm. pas gue lihat di media sosial itu Indonesia itu masuk ke peringkat kedua di dunia. Kedua di dunia. Itu Tragedi ini. Sejarah ini. Sejarah ini itu mencapai kemarin ya, kalau per hari kemarin itu mencapai 126 orang yang meninggal. Tapi Oke. nggak tahu untuk per hari ini itu Iya. berapa. Karena Coba. itu udah jelas pasti bertambah ya. Bertambah karena korban luka-lukanya itu lebih dari itu. Lebih dari Iya, itu. Lebih iya. dari 126 korban luka-lukanya. Nah, kenapa bisa terjadi luka-luka gitu? Luka-luka yang enggak. Enggak. Bertubi-tubi yang Kok jadi nyanyi ya? Lanjut, itu lanjut. jadi ini ya. Ya, Kayak ini ruang ya. update. Iya. Ruang update, ruang Kayak tawa. ruang tawa ya. Oke, lanjut. Nah, itu mungkin ya ketika dikeluarkan atau ditembakkan gas air mata, itu kan otomatis si asapnya itu hanya diam di stadion itu. Betul. Ya. Jadi, orang-orang yang tidak turun ke lapangan ataupun bahkan semuanya yang terkena yang udah mulai mencium gas air si mata. bau Si gas bau air ini. mata itu mencoba untuk menyelamatkan dirinya Ya. keluar. Jadi semua orang satu stadion, bayangin aja, berbondong-bondong keluar. Lewat satu pintu. satu pintu atau Keluar. bahkan walaupun banyak pintu itu tetap Tapi aja kan tetap Hitungannya satu pintu kan? satu pintu Nah, ya. gitu. Itu berdesak-desakan, akhirnya mungkin mereka tidak memikirkan lagi diri orang lain, pasti mereka lebih memikirkan Diri dirinya sendiri. sendiri. Bahkan Gitu. dan akhirnya banyak yang terinjak-injak. Iya. Bahkan Tidak ada anak peduli lah kecil. ya. Bahkan Tidak ada peduli ketika ada orang yang terinjak, yang penting dia selamat. Iya, Iya, benar. betul, Betul betul. nggak sih? Iya. Karena- Bahkan ada anak kecil yang tewas dan itu terpisah dari orang tuanya sampai Iya. sekarang belum diketemuin ini anak siapa. Anak lu bukan sih? Bukan, bukan. gue belum punya ngeri, anak, ngeri. Rod. Ini benar ngeri banget ya. Ya, semoga Dan- jangan ada. Iya. Dan kalau Bu, Aduh. kalau Ya, ini berandai-andai ya, Mm-mm. opini saya gitu. Iya. Opini saya pribadi, kalau saya jadi keamanan di sana, iya. ketika terjadi chaos seperti itu, kita tahu kapasitas keamanan kita itu hanya berapa ratus orang sih, Mm-mm. berapa ratus personil atau berapa ribu personil, yang jelas itu tidak bisa dibandingkan dengan banyaknya Supporter yang supporter hadir pada hari yang itu. hadir pada hari itu. Jadi kalau ngelihat dari kejadian kemarin, Heeh. kalau saya jadi keamanannya gitu, kita nggak usah fokus kepada supporter. Yang mereka buru itu kan pemain. Pemain itu kita bisa hitung. Iya. Tidak lebih dari 100 orang. Iya. Jadi kita amanin aja pemain masuk ke ruang ganti, Ya. kunci pintunya, udah aman. Iya ya. Jadi gak usah Iya. ngeributin yang kalau Betul. ketika dia ke lapangan nih supporter. Iya, biarin Ya udah aja. kan gak ada ya. Liatin aja, mungkin dia tiduran. Tapi gimana kan supporter antar Selonjoran. supporter nih. Iya, Iya. tapi Ya, sih ya. iya betul. Tapi kan itu kejadiannya ini bukan supporter antar supporter, tapi itu kan hanya tunggal kejadiannya, bukan kayak apa? Kayak Ya ngerti gua, tapi maksudnya gini, solusi yang lo barusan ceritain gitu, itu tuh gak bisa berlaku juga buat satu kondisi gitu, Iya, karena yang tetap harus dibenahin tuh perilaku supporter Iya, kita iya, gitu, betul. karena kalau nggak ke pemain bisa aja ke lawan supporternya Iya. gitu. Jadi pesannya jangan, harus siap lah gitu, siap dengan kalah gitu. Iya. Lebih- Cuman saya nggak tahu, tapi kayaknya ini kan derby ya. Ya, Derby antara derby Jawa Timur ya, antara Arema Malang dan Persibaya. Biasanya kalau derby seperti itu sama seperti di kita, kayak Persi Bandung dan Persija, itu kalau main di kandang Persi Bandung itu hanya supporter Bandung. Jadi kalau main di Jakarta di Persija itu hanya supporter jadi Persija. Jadi mungkin di sini juga lawan nggak boleh ya. ya. Oh, Jadi supporter iya, lawan iya. nggak ikut. Itu Lebih kalau aman sih ya, ya, kayaknya. kalau Hmm, derby ataupun rival timnya itu kebijakan pemerintahnya, kebijakan PSSI seperti itu gitu. Gue sepakat sih, sepanjang kita gak bisa meredam emosi kita, Iya, mending gituin gitu. emang Iya, harus betul. seperti itu gitu. Kalau misalkan masih kayak adu-aduan, harus siap. Kalau udah, mending Iya. satu aja sih, Nah lebih itu aman. sebetulnya menurut saya ya, itu yang menyebabkan chaos-chaos antar supporter itu bukan petinggi-petingginya, Bu.
Justru malah petinggi-petingginya itu lebih apa ya? Mungkin karena mereka SDM-nya lebih memadai gitu. Mereka lebih berpikir gitu demi keselamatan nyawa banyak orang. Jadi sebetulnya yang di atas itu fine-fine aja antar supporter A dan supporter B itu. Nah, yang jadi pemicu keributan itu mungkin oknumnya ya. Mungkin oknum-oknumnya gitu. Karena kejadian meninggal di acara sepak bola itu bukan hanya ini. Dari dulu kan sudah banyak kericuhan korban sepak bola pun ya. ini udah sering banget Iya, terjadi. Cuman ini yang terbesar, yang paling terbesarnya kan gitu. yang terbesar gitu. Persib sering kan sama Bonek gitu kan. Sering Justru banget. itu temennya. Iya, Persibaya, Persib sama Persibaya itu temennya. Gitu. Jadi Nah, pasti aja Persija sama Arema itu temennya. Gitu. Seharusnya gak usah gitulah ya. Semuanya dukung timnya, klubnya masing-masing dengan damai sih. Dengan damai. Mau kalah. Maksudnya mau bersatu. Kalah, mau Betul. menang ya terima gitu. Terima. Ya, betul. Justru supporter yang baru itu menerima kekurangan dari Betul sekali, Pak. Iya, Aduh, ini bahasanya emprak pasangan lah, ini. Tapi Dan let's say gimana? kita ngebahas akibat dari kericuhan Betul. sekarang, ada beberapa dampak nih guys. Salah satunya nih, ancaman sanksi FIFA akibat tragedi Kanjuruhan. Itu Ya, sudah pasti, ya, sudah pasti pasti. kan. Tadinya Indonesia mau dijadiin salah satu tuan rumah ya. Iya, Piala Dunia ya, oke. ya. Terus, Piala Dunia. nah terus juga dampaknya juga ini nih, kan tetap sih karena kalau pandangan gue gitu, justru tindakan aparat tuh harus bisa lebih mengayomi si masyarakatnya. Betul sekali. Mau urusannya 100/1000 kayak gimana gitu, tapi ya kalian tuh harus lebih berperan gitu. Iya. Tanggung jawabnya harus lebih besar gitu. Nah, jadi agak kesel dengan tindakan polisi yang nggak banyak minta maaf, tapi untungnya ada dari tragedi ini beberapa Pak Kapolri ini nih ketuanya ya. Ya, itu Kapolri ya. Ya, dia mendatangi salah satu warga Iya. korban dan menawarkan anaknya untuk bisa jadikan polisi nantinya gitu. Jadi ibaratnya dia dikasih sebagai bentuk minta maaf, Iya, dikasih iya. beasiswa nih, nanti ada kamu, ya bukan anak yang meninggal tentunya ya, Iya. yang masih hidup, kalau misalkan mau jadi polisi boleh gitu. Iya. Nah, Ini gitu. Jadi salah satu bentuk bukan apresiasi, permohonan maaf Permohonan ya, maaf, iya. gitu. Ya minimal kan duka orang tua terobati. Iya, Lo kenapa ketawa? betul. Enggak, gue salah nyebut kok apresiasi. Orang meninggal dikasih apresiasi. Iya, kayak apa itu siapa yang ngomong ketika siapa sih? Ada loh beritanya ketua PSSI atau siapa yang ngomong ketika tragedi ini malah kepada semua yang berbahagia, yang orang lagi berduka malah sambutannya aduh. berbahagia. Mungkin grogi ya. Iya, Ya, itu grogi. langsung media Saking langsung sedihnya mencuat kayaknya gitu. Iya. Dan saya juga salah satu pecinta sepak bola ya, sepak bola Indonesia khususnya. Ngelihat tragedi itu sangat miris. Tragedi itu sangat miris. Jadi saya itu keinginannya itu Indonesia dikenal dunia itu dengan suatu prestasi. Iya, betul. Justru ini dong, dikenalnya pastinya. itu dengan tragedi seperti ini. Iya. Dan itu banyak ya dari klub-klub luar negeri, liga-liga Inggris, contohnya seperti campur Sunda ya, gak apa-apa ya, kita orang Sunda gitu. Ya, contohnya itu seperti Chelsea, Real Madrid, bahkan dari Eropa gitu, terus dari MU, Manchester United, banyaklah dari klub-klub Eropa luar negeri yang mengucapkan gitu. Ya, Bahkan betul. dari salah satu pemain yang pernah menginjakan kakinya di Indonesia. Itu Mesut Ozil ya. Dia mengucapkan turut berduka citanya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Iya, betul. Keren. Bahkan artis Korea pun yang nggak suka main bola, Iya. Lee Min Ho mengucapkan pray for Kanjuruhan. Kanjuruhan gitu. Jadi saking kita tuh trending Trending. topik banget gitu. Dan ini kejadian itu membuat lo pernah dengar gak sih ketika ada salah satu orang tua yang melarang anaknya buat ikut sepak bola? Pernah kan? Pernah. Kayak kan dengan alasannya seperti ini banyak Ya, lah ya. kayak takut anaknya celaka, takut anaknya trauma atau kayak gimana. Nah, justru dengan adanya kejadian seperti ini benar-benar menambah
apa sih? Ketakutan. Iya. Ketakutan Trauma. dari trauma Trauma. yang berlebih. Ya, trauma Gitu. orang tua, betul. Karena gue pernah punya temen yang dia itu benar-benar dilarang sama orang tuanya buat ikut sepak bola. Ya, benar. Sampai-sampai anaknya dulu tuh pernah curhat sama gue kayak dia tuh kayak benar-benar pengen sepak bola, pengen main kayak gitu. Tapi sama orang tua diancam. Kamu kalau misalkan ikut sepak bola, udah kamu keluar, jangan sekolah, kamu sekolah mondok aja gitu. Saking apa? Saking karena Ketakutannya. ketakutannya tinggi gitu. Karena mungkin ada cerita juga mungkin di balik Iya, itu gitu ya. Apalagi dengan adanya berita yang benar-benar mengerikan kalau bagi gue sih. Iya. Mengerikan banget yang seperti ini menambah ketakutan daripada orang tua itu sendiri. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh main sepak bolanya Bukan, gitu. gitu. Tapi karena dunia sepak bolanya itu loh Iya, yang seperti kayaknya bikin orang tuh nggak tenang deg-degan Iya. misalkan dia takut anaknya kena ricu segala macam seperti demo itu. gitu. Dan ya dari sini juga kan banyak banget ya warga-warga yang sampai menunjukkan kesedihannya nih, ada aksi 1000 lilin dari Jakmania. Jackmania, ini Persija ya. Dari Persija. Dari Tuh. Persija. Dan Jackmania ini gitu. ini dilakukan oleh banyak-banyak liga di seluruh Indonesia juga gitu. Jadi iya. Dari beberapa banyak klub, titik, banyak klub, beberapa banyak daerah klub itu juga. ya gitu. Dan sampai ya itu, dan momen itu ketika gue lihat itu yang bikin sedih gitu. Iya. Ya sampai ikutan mellow lah. Ikutan mellow kemarin. Ya karena mungkin Bu Onci kalau sudah masuk ke stadion itu suasananya udah beda gitu. Beda. Ya. Udah pasti. beda gitu. Jadi mereka karena saking mungkin ya fanatiknya di kita ini di persepakan bola Indonesia, supporternya itu tinggi gitu fanatiknya. Jadi mencintai klubnya itu, timnya itu seperti kayak mencintai kekasih gitu, pacarnya Lebih dari sendiri gitu. kekasih. Bahkan lebih karena suka ada pepatah gitu. Oh, ada pepatahnya juga. Suka ada pepatah ya, Persib dulu baru kamu. Oh, Nah, contohnya iya. gitu Iya. gitu. Aduh, Betul, kasihannya betul, jadi si betul. kamu. Iya. Bola dulu baru kamu. Iya, kan? bola dulu baru Iya, kamu. Kadang-kadang kan ada sampai nonton larut sampai jam 2, jam 3 Iya, gitu. iya. Pacarnya uring-uringan bodo amat pokoknya bola. Iya, itu Gitu, mungkin iya. kefanatikan atau kecintaan para supporter terhadap timnya gitu ya. Rod, ya lo Ya. mau punya bola kan ya. Mudah-mudahan ya ini bisa dievaluasi dengan Bener. cepat ya. Betul, Ya, betul. Dan pokoknya- mudah-mudahan tentunya dari kejadian ini bisa dijadikan motivasi untuk lebih baik lagi. Iya, iya. Iya. Lebih bagus lagi ke depannya. Jadi ya jangan sampai terulang lagi. Jangan, pokoknya jangan jangan sampai kita mau nangis-nangis lagi, bersedih seluruh Indonesia nih, seluruh bangsa kita Sedih gitu. Jadi sekali lagi dari kita tim Ruang Anak Desa, khususnya program Ruang Update, Betul. mengucapkan Turut berduka turut cita berduka cita atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Kanjuruhan. ya gitu, di dan Malang, Kabupaten dan Malang. semoga keluarga korban yang ditinggalkan diberikan ketabahan Amin, gitu. Dan ya gimana ya, walaupun pasti trauma, ya mudah-mudahan segera sembuh lah, segera sembuh traumanya pulih gitu. kembali. Dan ya untuk para tim supporter yang saat ini selamat gitu, tolong dijadikan ini kejadian yang pelajaran yang baik. supaya lebih bijaksana ya. Lebih nanti. Ya, bijaksana. dan Oke. untuk ini juga ya, untuk para aparatur yang berkaitan dengan Liga Indonesia, pemerintahnya ataupun pihak-pihak swasta yang mendukungnya gitu, jangan lebih mengutamakan bisnis dibandingkan nyawa gitu. Nyawa, Iya, betul. Karena nggak bisnis sebanding. apapun tidak bisa dibayar dengan nyawa Dengan gitu. nyawa. Jadi lebih diutamakan keamanannya gitu, kenyamanannya dan yang lain-lainnya gitu ya. Betul. Iya, gitu. Baik, Ci dan Galuh, berikut ada potret korban, keluarga yang ditinggalkan, dan juga jumlah supporter yang masih selamat. Oke. Nah, Oke. Ya. Dan keluarga korban-korban ditinggal. yang selamat itu banyak bersuara di apa? Di Di media Twitter. sosial Nah, atau di Twitter, dan justru sumber-sumber yang kita dapatkan itu kebanyakan dari para korban yang selamat. bukan korban dong bukan. kalau selamat. Oh iya. Iya. Supporter yang selamat. Ya, yang betul, selamat. seperti yang selamat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita sampai respect gini kan. Ya, pakai sampai baju jersey. respect pakai jersey. Sampai gue pulang dulu loh. Ya, Ya. ganti baju ya. Ganti baju. Kesian dia. Dan tadi pagi kita tim Ruang Anak Desa putarin lagunya datang dan pergi. Oh. Datang akan Akan pergi. Ya itu. lewat Akan kan berlalu. Ya betul.
itu. Oke, kita pamit. Pasang akan lanjut. Oke, kita pamit. Semoga ruang update ini bisa sedikit ngasih paham. Iya. Biar kita nggak terlalu gagal Paham tentang suatu fenomena fenomena. yang Terjadi. Oke, gue Onci. Dan gue Rodi. Gue Galuh. Salam ruang Ruang update, ruang anak desa.